Ya, Ya. Assalamualaikum, Pak Rama. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Basari. Suara saya Alhamdulillah. udah Ya Pak, cukup jelas suara Pak. jelas ya? Oke, sip. Jelas. Alhamdulillah. Gimana Ya, gimana kabarnya Mas Basari di sana? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Rama? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja nih. Lagi Ya, work from home. ya, ya Pak. Ini sedang work from home kami sama di KNKS. Saat ini sedang work from home. Jadi sini terima kasih sudah bergabung bersama kita semua, sobat-sobat XR. Di sini sudah hadir Pak Rama. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Rama sebelumnya atas kesempatan dan waktunya Pak. Jadi kegiatan sore ini merupakan kegiatan salah satu rangkaian kegiatan sosialisasi dan literasi yang diselenggarakan oleh KNKS dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, jadi dan kebetulan sore ini dengan Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Pembiayaan Syariah di DJPR, betul ya Pak? Betul, Mas Basari. Ya, baik Pak, dan insya Allah kegiatan ini rutin akan dilakukan. Mungkin nanti aku sobat-sobat Ekshar juga akan bisa mengikuti topik-topik lainnya yang tidak kalah menarik insya Allah seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan di sini sudah bergabung ya bersama kita Pak Rama, Alhamdulillah. Saya izin sedikit membacakan background singkat beliau. Ini beliau sejak tahun 2008 sudah terlibat aktif dalam penerbitan SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. So negara berarti Bapak Rama ini sudah terlibat dari SBSN penerbitan pertama ya Pak, dari tahun 2008 sudah terlibat aktif ya. Ini luar biasa. Beliau termasuk ibaratnya kalau di ini nih asabiqunal awalun, para pendahulu yang terlibat di sukuk negara. Kemudian beliau ini alumni dari STAN dan beliau menyanjungkan masternya ini di Saxion University of Applied Science Netherlands dan University of Greenwich UK di mengambil double MBA ya Pak. Ya, Ya, betul. ya saya baru sempat sekali Pak ke Greenwich itu tahun 2017. Itu luar biasa tempatnya menarik sekali Pak. Sayangnya hanya sekali saya ke sana saat ambil master. Dan beliau juga ini memegang beberapa sertifikasi. Ini sangat ahli di berbagai bidang, termasuk di sini Certified Trainer for Microfinance Blended Learning, Certified Risk Management Professional, Risk Management Officer, dan Certified PPP, Public Private Partnership atau di KPBU. Dan ini tanpa berlama-lama nih, Pak Rahmat tentunya sobat-sobat Desa sudah semua sudah tidak sabar ya Pak untuk menyimak sebenarnya tentang suku negara ini seperti apa sih? Mungkin bagi sobat-sobat share yang belum pernah kenal dengan suku negara atau mungkin suku retail, suku negara mungkin sudah pernah dengar tapi masih belum familiar dengan suku retail. Nah, insya Allah di sore hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas secara lengkap ya Pak, insya Allah bersama Pak Rama ini yang sudah termasuk para pendahulu di bidang suku negara. Baik, Pak Rama, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dulu Pak dari saya sebelum nanti kita ke sobat-sobat share lainnya. Jadi mungkin boleh cerita sedikit nggak Pak, bagaimana sebetulnya sukuk negara di Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin bisa sedikit cerita ya Pak, sejarahnya sedikit saja tentang suku retail hingga sampai saat itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, sore para Sobat Exyar dimanapun berada yang sekarang lagi ikut live Instagram streaming sekarang ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Bazari. Jadi terkait suku negara atau suku negara retail ya, sekarang kan kita mungkin lebih mengerucut ke suku negara retail aja kan sekalian marketing untuk Ya, SR06 yang lagi ditawarkan sekarang yang lagi terbit kan saat ini. iya. Nah, jadi retail itu adalah instrumen ya instrumen investasi atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor warga negara individu atau WNI warga negara Indonesia. Nah, dalam dalam kesempatan kali ini ada seri suku retail 016. Nah, maksudnya apa sih SR 016 itu kok ada kata-kata 16-nya? Nah, 16 itu adalah seri ke-16 maksudnya, seri ke-16 yang diterbitkan oleh
pemerintah. Nah, sebelumnya kita udah menerbitkan dari SR01 tahun 2009 suku retail sampai SR15 ya kan pada Hmm. tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang ini adalah SR pertama di tahun 2022 yaitu SR11, kelanjutan dari SR sebelumnya. Tentunya apa namanya? Ini memiliki imbal hasil yang tetap sama ya, sama dengan SR sebelumnya. Ciri-ciri khasnya, karakternya sama dengan SR sebelumnya, yaitu imbalannya berupa fixed rate dan tradable, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, seperti itu. Jadi pengertian secara besar, secara gampangnya seperti itu tentang suku retail. Seperti itu, Mas. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak nih. Jadi ini Suku Negara Retail nih sebetulnya ini sudah 16 kali ya Pak berarti. Jadi bahkan bukan pertama kali ya Pak. Ini udah 16 kali, 16 seri ya Pak, 16 seri. Dan ini pertama ya Pak di tahun 2022 ini ya. Jadi ini ibaratnya ini first come first serve lah. Ini benar-benar masih fresh from the oven ya Pak. Ini baru pertama di tahun 2022 SR016. Nah, tapi ini Pak, mungkin beberapa sobat-sobat besar punya pertanyaan Pak. Misalnya, apa sih sebetulnya Pak Parama yang membedakan antara suku negara retail dengan obligasi retail, obligasi negara retail. Nah ini kan kemarin juga sempat ada nih jadwal-jadwalnya. Oh ada suku retail, nah ada obligasi negara retail. Nah ini yang membedakan nih apa sih Pak sebetulnya antara suku negara retail dan obligasi retail ya? Nah, sebenarnya suku itu sama halnya dengan obligasi, Mas, yaitu produk investasi di pasar modal, ya kan. Jadi ini adalah sama-sama sama-sama instrumen pasar modal, ya. Namun suku ini berbeda dengan obligasi dalam hal karakternya, dalam hal apa yang dibutuhkan untuk menerbitkan suku ini. Nah, dalam menerbitkan suku ini kita membutuhkan salah satunya yaitu adanya akad. Kita harus memiliki akad. Ya, sejauh ini pemerintah sudah menerbitkan suku menggunakan akad ijaroh, menggunakan akad wakalah dan yang lainnya. Kemudian untuk menerbitkan suku ini kita juga harus memiliki underlying asset. Ya, underlying asset berupa tanah ataupun BMN ya kan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang SPSN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Ya, jadi segala hal underlying aset ini harus terbebas dari istilahnya dari proyek-proyek yang sifatnya konvensional atau proyek-proyek yang sifatnya menimbulkan kemaksiatan. Jadi pemerintah nggak mungkin nih menggunakan underlying aset kayak kayak hotel, kayak tempat-tempat yang memang tidak syar'i untuk digunakan. Pemerintah sangat harus memfilter sekali apakah proyek-proyek ini sejalan dengan prinsip syariah. Nah, semuanya itu nanti akan diteliti sebelumnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk SR16 ini katakanlah kita sebelum melaunching, kita sebelum membuka masa penawaran, kita harus memiliki opini fatwa dan opini syariah terlebih dahulu dari DSN MUI. Nah, itu pentingnya juga. Kita harus mendapatkan approval juga dari DSN MUI. Jadi sebelum kita menerbitkan, kita rapat dulu dengan DSN MUI. Semuanya dicek sama DSN. Dokumen transaksinya, memo info, dokumen penerbitannya, strukturnya seperti apa, akad-akadnya seperti apa. Nah, seperti itu Mas Bazari. Jadi yang membedakan itu memang di suku itu lebih ribet kalau bisa dikatakan ya, karena kita butuh banyak hal tadi, akad, DS, fatwa dan opini syariah, underlying asset dan lain-lain. Meskipun ini adalah produk instrumen pasar modal sama dengan yang ORI, nah sama dengan yang SUN, surat utang negara yang konvensional seperti itu, Mas. Ya, baik Pak. Berarti ini intinya dia merupakan sama-sama produk investasi di pasar modal ya Pak. Namun bedanya di sini adalah kalau suku retail ini dia berdasarkan prinsip syariah dan tadi ya disampaikan Pak Rama tadi ini sangat ini ya sangat ketat ya dari sisi seleksinya. Jadi ibarat kata ini benar-benar barang atau mungkin produk yang sangat ini ya sangat baik dalam hal tata kelolanya. Jadi dia udah bahwa sukuk ini harus ada akad syariahnya. Jadi dari sisi syariahan dia
oh jelas dia menggunakan akad syariah apa gitu ya Pak ya. Jadi seperti contohnya disebutkan sukuk ijarah, kemudian ada underlying aset. Jadi bukan hanya apa namanya ujuk-ujuk tiba-tiba nerbitkan instrumen ya Pak. Jadi benar-benar ada, oh ini berdasarkan aset apa nih atau proyek apa gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian betul. dan yang paling penting nih bagi sobat Esher, ini harus bebas dari proyek yang bersifat non syariah. Jadi insya Allah dari sisi apa namanya ibaratnya ketenangan batin ini insya Allah lebih lebih tenang ya Pak. Jadi sudah jelas ini proyek-proyeknya ini yang tidak bersinggungan dengan proyek-proyek yang non syariah. Jadi ini udah ada ibaratnya seleksinya dari MUI. Jadi untuk sobat-sobat Esher yang masih ragu ini insya Allah sudah tersertifikasi ya Pak oleh ada opini syariahnya ibaratnya dari DSN MUI. Nah sekarang mungkin ini Pak pertanyaan selanjutnya, karena tadi kan ini ibaratnya sudah dimention tadi ya, ini adalah produk investasi di pasar modal. Nah mungkin boleh disebutkan nggak Pak ini kira-kira keuntungannya apa aja sih berinvestasi di suku retail nih bagi sobat-sobat Esher semua? Nah, keuntungan berinvestasi di suku retail ini tentu saja yang pertama kita harus tahu ya bahwa instrumen investasi ini diterbitkan oleh pemerintah kan, yang Hmm. entitasnya adalah pemerintah, bukan perusahaan swasta, bukan perusahaan yang diragukan apa reputasinya, kapabilitasnya bukan. Nah, jadi suku Hmm. regara retail ini insya Allah yang pertama adalah aman ya keuntungannya. Pastinya insya Allah 100% Hmm. ini aman. Karena apa? Karena imbal hasil dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Ya, dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SBSN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dan Undang-Undang APBN. Nah, jadi insya Allah untuk resiko dalam untuk berinvestasi di suku retail ini adalah aman ya, aman 100% dijamin oleh undang-undang. Yang kedua adalah ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, udah sesuai syariah. Ini khususnya Hmm. bagi investor yang Islamic investor ya, untuk investor syariah ini sangat penting sekali mungkin melihat sifat dari produk investasi ini. Ini adalah investasi Islamik dan sesuai syariah, sudah mendapatkan Hmm. approval fatwa dan opini syariah dari DSN MUI ya kan. Hmm. Ya. Kemudian selain itu instrumen ini adalah mudah dan sangat terjangkau sekali. Mudah maksudnya apa? Mudah itu aksesibilitasnya itu gampang. Kita dapat Hmm. membeli suku hanya dengan mengklik di aplikasi di handphone kita. Jadi kita udah menggunakan online platform, Mas. Jadi kita nggak perlu datang ke bank satu-satu, nggak perlu datang ke apalagi sekarang pandemi kan kita Hmm. dibatasin kan mana Ya. kerja pun from home, work from office paling cuman berapa kali lah dalam seminggu. Nah, seperti jadi Ya. sangat mudah sekali. Jadi cuman klik-klik di HP kita udah bisa berinvestasi ya kan. Hmm. Dan ini terjangkau. Terjangkau tuh maksudnya apa? Terjangkau ini investasi di suku retail ini sangat murah sekali, yaitu minimal 1 juta. 1 juta udah udah bisa menjadi investor Hmm. suku retail atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya kan. Nah, Hmm. kemudian itu yang paling penting yaitu ikut berpartisipasi membangun negeri. Nah, di sini kok bisa sih aku beli suku retail itu dikatakan ikut berpartisipasi membangun negeri. Nah, hal ini dikatakan prosit atau hasil penjualan suku retail ini akan digunakan untuk pembiayaan, yaitu membiayai defisit APBN dan membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah dalam APBN. Nah, di sini jika ada investor suku retail, maka secara langsung mereka juga ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pemerintah karena uangnya akan masuk ke rekening kas negara yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang akan digunakan termasuk di dalamnya untuk penanganan apa namanya pandemi COVID di sektor Hmm. kesehatan, di sektor sosial dan di sektor lainnya. Jadi ini sangat apa namanya tidak hanya kita mendapatkan apa keuntungan saja di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat insya Allah juga dapat lah. Nah, seperti itu Hmm. membangun negeri. Yang kemudian tentunya ini adalah sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Jadi jatuh tempo, jangka waktu suku retail ini adalah 3 tahun dan 3 tahun itu saya rasa moderat sekali ya, nggak terlalu pendek dan Hmm. nggak terlalu panjang. Jadi pas untuk investor ya, investor retail baik itu investor pemula ataupun investor yang udah lama berkecimpung untuk
di obligasi, reksadana, deposito dan lain-lain. Jadi 3 tahun ini saya rasa jangka waktunya pas lah untuk Hmm. investor. Seperti itu Mas Bazari. Jadi Ya, keuntungannya. baik. Terima kasih Pak Rama. Ini menarik sekali ya. Jadi ini ibaratnya satu instrumen yang benar-benar tadi saya nyatat yang jelas yang pertama adalah instrumen yang sangat aman ya. Jadi jaminannya bukan apalagi, tapi itulah undang-undang. Jadi ibaratnya nih sangat rendah risikonya, bahkan mungkin termasuk yang risk free ya Pak. Mungkin ini ibaratnya risikonya hampir tidak ada ya, atau hanya sangat kecil sekali risikonya. Jadi dan yang tentunya ini mungkin bagi sobat HR tadi ya sudah dibahas tadi itu sudah sesuai syariah. Jadi no risk bagi sobat-sobat HR ini tinggal insya Allah udah ada setiap mau perbitan ya Pak. Jadi sudah ada ibaratnya sebelum terbit nih opini syariahnya tuh udah ada dulu ya dari DSN MUI. Jadi ibaratnya kata kalau misalnya makanan tuh udah ini udah ada logo halalnya nih. Jadi tinggal ya udah nggak usah ragu lagi, tinggal invest aja. Nah dan ini yang pentingnya adalah mudah dan hasilnya gampang. Nah ini menarik ya Pak, karena pandemi ini kan betul sekali banyak yang mungkin work from home, kemudian kantor nggak sesering sebelum pandemi, jadi banyak banget waktu luang ya Pak, tinggal keinginan aja untuk buka HP atau buka laptopnya, tinggal buka account mungkin nanti ya. Nah nanti ini mungkin lanjut ke pertanyaan saja ya Pak tentang cara-caranya nanti. Nah dan tentunya juga ini ternyata murah ya Pak, hanya dimulai dari 1 juta rupiah. Jadi ini mungkin bagi sebagian besar sobat share ini mungkin termasuk termasuk mudah ya untuk berinvestasi di suku retail. Jadi hanya dimulai dari 1 juta rupiah saja ya Pak. Jadi nggak perlu dana-dana besar, takutnya ini kalau mau invest ini mesti sediain berapa berapa puluh juta nih atau berapa belasan juta nih baru bisa masuk. Enggak, ini dimulai dari 1 juta rupiah saja. Dan yang jelas ini ikut membangun negeri dan tentunya berkah di dunia akhirat. Nah ini menarik Pak, karena apa namanya mungkin tadi ya termasuk apa namanya dalam hal info-info ini kan sebetulnya perlu banyak yang dipelajari ya Pak lebih lanjut, dan ini sebetulnya sebelum nanti mau melangkah lebih lanjut nih Pak, sobat-sobat share, mungkin ini sudah ada yang tertarik setelah mendengarkan IG Live ini. Nah ini perlu mempelajari info apa aja sih Pak sebelum investasi di suku retail, dan bisa bisa dapat info dari mana aja nih untuk bisa tahu lebih detail nih. Mungkin ada yang pengen penasaran, ini kayak gimana sih suku retail itu, caranya bagaimana sih, itu bisa di bagaimana Pak nih, apa info-info yang perlu sobat-sobat HR tahu lebih dulu Pak? Ya, tentu saja sebelum kita berinvestasi, baik baik itu di suku retail maupun instrumen investasi lainnya, tentu ya sama halnya lah dengan perencanaan keuangan kita seperti apa ya. Jadi syarat-syaratnya yang pertama ya kita harus mengatur finansial terlebih dahulu ya kan, pengatur keuangan kita terlebih dahulu, apakah keuangan kita itu sehat, cash flow kita udah positif ya, nggak negatif, artinya kebutuhan pokok kita udah terpenuhi ya, untuk misalkan untuk apa namanya, untuk makan, untuk penyediaan air minum, untuk bayar biaya pendidikan, bayar biaya-biaya dan lain-lain. Nah, jika cash flow kita udah positif, maka kita udah bisa menentukan tujuan nih, menentukan tujuan untuk berinvestasi, ya kan? Setelah menentukan tujuan, kita tahu nih, kita mempelajari instrumen apa aja nih yang harus kita beli, yang akan kita beli untuk investasi. Nah, contohnya kan kita ada banyak tuh instrumen investasi, ada reksadana, deposito, ada suku, ada obligasi konvensional, ada mana apa namanya P2P lending dan lain-lain. Nah, ya kan. Nah, di sini kalau misalkan kita cocok nih dengan SR nih, dengan karakteristiknya, ini loh karakteristiknya SR, jangka waktunya cuma 3 tahun, kuponnya sekian persen ya. Nah, ini pas ini untuk tujuan saya ini, misalkan tujuan 3 tahun ke depan ingin menikah, ya kan, ingin Hmm. apa tujuan pendidikan, ingin liburan. Nah, liburan itu juga merupakan sebuah tujuan Mas ya kan, sebuah tujuan. Nah, jadi apa namanya? Jadi sebelum kita berinvestasi kita harus tahu nih instrumen investasi itu yang menerbitkan siapa ya kan. Kemudian produknya seperti apa gitu. Nah, kita harus tahu nih. Nah, yang pertama tentunya kalau kita ingin berinvestasi di suku retail 016 lah ini ya. Jadi kita harus tahu yang menerbitkan ini siapa. Nah, yang menerbitkan di sini adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi seperti di awal saya jelaskan tadi, tidak ada keraguan lagi jika pemerintah yang menerbitkan, karena
pemerintah menerbitkan instrumen ini berdasarkan undang-undang, ya kan, undang-undang yang tidak boleh untuk dilanggar oleh pemerintah, di mana ini adalah aturan yang tinggi bagi pemerintah, jadi harus dikerjakan oleh pemerintah, termasuk pembayaran kuponnya setiap bulan dan untuk pembayaran pokoknya pada saat jatuh tempo, ya kan. Nah, kemudian kita lihat penerbitnya, emitennya siapa, entitasnya siapa yang menerbitkan. Oh, yang menerbitkan pemerintah, ya kan. Nah, sekarang adalah kita baca nih term and condition-nya SR 016. Nah, jadi SR 016 ini adalah instrumen investasi yang maturity-nya 3 tahun ya. Jadi nanti akan diterbitkan pada bulan ini ya, bulan Maret, dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2025 ya. Jadi sekarang kan 2022. Nah, jangka waktunya 3 tahun. Jadi jatuh temponya 10 Maret 2025. Nah, jika tujuan kita pada tahun 2025 itu misalkan untuk menikah, untuk biaya pendidikan, untuk liburan dan sebagainya, cocok sekali nih untuk berinvestasi di SR 016 ya kan. Nah, kemudian tingkat jalannya berapa? Nah, ini yang penting nih Mas, sebagai investor kan pasti juga ingin tahu nih kuponnya, kupon atau ujrohnya suku retail ini. Ini kuponnya adalah 4,95% anual per tahun ya. Per tahun itu 4,95% dibayar bulanan. Jadi 4,95 tersebut dibagi 12 ya kalau dibayar bulanan. Nah, seperti itu. Jadi setiap bulan istilahnya dapat apa namanya uang saku nih, dapat uang saku dari pemerintah. Dapat uang saku dari pemerintah untuk mendapatkan imbalan dari investasi suku retail tersebut, ya kan. Nah, kemudian harus tahu nih masa penawarannya. Masa penawarannya kapan nih suku retail? Nah, jadi suku retail ini bagi sobat XR yang belum tahu dan belum investasi, jadi sebenarnya udah dibuka mulai tanggal 25 Februari kemarin ya. Udah launching dari 25 Februari dan akan ditutup sampai dengan 12 ya, sampai dengan 12 ya. Iya, sorry, 17 Maret 2022. Nah, 17 Maret 2022. Nah, tapi saya sarankan ya, saya rekomendasikan Sobat XR supaya tidak membeli suku retail di akhir-akhir masa penawaran. Karena apa? Karena biasanya suku retail ini akan sudah full book. Akan udah habis penawaran itu berakhir ya kan. Pemerintah dalam internal pemerintah sendiri kita udah punya target kan. Kita udah punya target. Apalagi ini suku retail, kita udah punya underlying aset sendiri ya kan. Kita nggak bisa menerbitkan seenaknya sendiri, suku nerbitin sebanyak apapun yang kita kan nggak bisa seperti itu kan. Kita ada underlying aset. Underlying aset, misalkan underlying aset kita sekarang punya 20 triliun, 20 kita nggak bisa menerbitkan atas underlying aset ya kan, nanti jadinya nggak syar'i kan. Kredibilitas pemerintah yang akan apa namanya, yang akan nggak baik nantinya reputasi pemerintah. Nah, seperti itu. Kemudian apa namanya, minimum dan maksimum pemesanan kapan nih? Nah, jadi berapa nih? Jadi minimum pembelian SR ini seperti yang dijelaskan tadi adalah 1 juta dan maksimum ada 2 miliar. Nah, jadi Sobat XR, uang 1 juta sampai 2 miliar bisa nih untuk berinvestasi di suku retail. Dan semuanya akan dijamin oleh undang-undang. 2 miliar, 1 juta, 5 juta, dan semuanya akan dijamin oleh undang-undang. Dan insya Allah akan dibayarkan seutuhnya plus kupon terakhir pada saat jatuh tempo. Nah, semuanya akan dibayar oleh pemerintah. Kemudian akad yang dipakai untuk SR 016 ini adalah akad ijaroh aset to bilis, ya, akad sewa menyewa. Nah, jadi di mana apa namanya, underlying aset yang digunakan adalah BMN, barang milik negara, dan proyek-proyek pemerintah pusat ya, proyek APBN dalam APBN. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah apa namanya, sedikit term and condition terkait SR 016 yang di-launching pada saat ini. Untuk lengkapnya Sobat XR nanti bisa cek aja di website Kementerian Keuangan ya, kementeriankeuangan.go.id/suku retail. Nah, nanti di situ lengkap sekali term and condition suku retail, terus siapa mitra distribusinya, yang kita bisa beli di mana, caranya seperti apa ya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Dan tapi untuk versi lengkapnya dan versi gampangnya nanti bisa dicek di website Kementerian Keuangan atau di website DJPPR juga ada. Seperti itu Mas Basari. Siap. Nah, ini sudah sebenarnya ini sudah ibaratnya
ringkasan ya Pak dari semua yang ada di website nih. Tadi sudah dijelaskan semua nih sama Pak Rama, ringkasannya tuh seperti apa sih. Nah jadi dan yang jelas ini sebaiknya Sobat HR perlu tahu siapa sih yang menerbitkan ini. Udah jelas ya, yang menerbitkannya adalah pemerintah. Jadi ibaratnya ya sudah dijamin gitu, bukan perusahaan yang mungkin kita nggak tahu namanya apa atau bagaimana. Ini adalah pemerintah yang menerbitkan. Dan tadi yang menarik Pak, ini sesuai dengan tujuan, termasuk liburan. Nah mungkin nanti sobat-sobat HR yang mau healing 2-3 tahun kemudian ini bisa nih menabung melalui investasi di suku retail Pak. Jadi mungkin ini kan sekarang lagi pengen apa namanya, daripada sekarang mau ini nih mau kemana tapi bingung, tapi bisa juga nih dananya ditaruh di investasi di suku retail. Kemudian baca term and condition. Nah ini tadi disampaikan Pak Rama ya, bisa dicek di kemenkeu.go.id/sukuk retail. Nah ini nanti sangat lengkap infonya. Mungkin nanti sekalian Pak setelah ini mungkin bisa dijelaskan nih ke sobat-sobat HR gimana sih caranya untuk bisa membeli suku retail ini dan apa aja yang perlu disiapkan, entah KTP atau apa. Nah ini kan perlu sobat-sobat HR tahu nih. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan juga Pak dari sobat-sobat HR. Nanti insya Allah akan kita sampaikan nih ke Pak Rahman juga ya, sobat-sobat HR, pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, mungkin boleh Pak, gimana sih ini mungkin caranya nih? Sekarang kan udah tahu, oh transaksi seperti ini, imbalasnya sekian. Nah ini imbalasnya sebetulnya mungkin ini ya perlu sedikit dibahas Pak nanti. Ini imbalasnya juga, ini seberapa menarik sih imbalasnya dibandingkan dengan instrumen-instrumen serupa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Monggo Pak. Iya, terkait imbal hasil ya Mas ya. Jadi Ya. kita menetapkan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan imbal hasil SR016 ini adalah sebesar 4,95% per tahun. Nah, jika sobat-sobat XR membandingkan nih dengan apa namanya rata-rata bunga deposito atau dengan BI rate yang sekarang sebesar 3,5% ya. Jadi 4,95% itu adalah kupon yang cukup menarik ya, kupon yang cukup menarik bagi investor ya, sangat menarik lah saya rasa. Teman saya yang biasa main main saham ataupun main apa, kemarin saya kasih nih apa namanya memo info term and condition suku retail ya, dan dia tertarik, wah lumayan nih 4,95% per tahun ya kan, sedangkan jika kita lihat dari BI rate sekarang 3,5%, terus rata-rata bunga deposito di bawah 4,95 tadi, nah jadi ini adalah rate yang cukup kompetitif ya, apalagi ini adalah instrumen yang aman ya, sekali lagi apalagi ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai syariah, bisa berkontribusi untuk membangun negeri dan lain-lain. Nah jadi ini banyak sekali ya keuntungannya, plusnya itu banyak sekali ya, meskipun tetap suku ini ada resikonya, misalkan ada resiko gagal bayar, ada resiko samalah dengan instrumen investasi lainnya, ada resiko likuiditas, ada resiko pasar dan lain-lain. Nah, sebenarnya resiko-resiko itu tidak akan kita lalui, tidak akan kita dapatkan jika kita beli suku, kemudian kita hold aja sampai maturity, sampai jatuh tempo, sampai 3 tahun ke belakang itu. Nah, nanti ya aman-aman aja uang kita kembali 100%. Nah, namun jika kita ingin menjualnya, karena suku ini sifatnya tradable, yaitu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, kita juga bisa, Mas Bazari. Jadi, kalau di tengah-tengah kita investasi, kita butuh uang nih, wah aku butuh dana, ternyata ya udah kita jual lagi tuh di pasar sekunder. Nah, kita lihat tapi harganya kan mengikuti pasar kan ya, jadi harganya kita bisa dapat capital loss atau capital gain ya kan. Nah, kalau saat kita mau menjual ternyata harganya turun, di pasar turun, kita dapat capital loss, ya udah kita hold dulu, jangan dijual dulu, coba aja besok. Nah seperti itu, kalau dirasa cukup untuk mendapatkan profit atau capital gain, nah itu baru bisa dijual. Nah seperti itu, jadi itu adalah risiko pasar yang saya tersebutkan tadi, ya kan. Kemudian ada risiko gagal bayar. Nah, untuk entitas seperti pemerintah, saya rasa risiko gagal bayar itu jarang ya, nggak mungkin terjadi ya, apalagi ini adalah SR16. Kita udah biasa menerbitkan obligasi baik konvensional maupun syariah, dan semuanya terbayarkan oleh pemerintah dengan transparan, dengan baik sekali. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar, Mas Basri, seperti dari agen penata usaha, kita ada Bank Indonesia yang melakukan pencatat, terus kemudian melakukan penata usahaan, ada Bank Indonesia, kemudian pencatatan listing di pasar modal itu ada
apa namanya KSE. Nah, di situ kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan KSE, dengan mitra distribusi, dengan konsultan hukum, dengan DSN MUI. Nah, semuanya kita melibatkan banyak sekali stakeholder dan itu memang bagian dari pemerintah untuk salah satunya untuk mengembangkan pasar keuangan syariah ya, mengembangkan pasar Hmm. keuangan syariah. Jadi, Ya. penerbitan suku ini juga mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga untuk memperluas basis investor juga ya kan. Kita juga Hmm. ingin investor investor kita ini hanya institusi aja, tapi juga kita ingin membuat literasi masyarakat sendiri ya, membuat apa namanya sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa suku ini eh, masyarakat individu bisa berpartisipasi loh. Nah, makanya Hmm. kita beli nih suku retail ini. Nah, kita juga ingin meliterasi masyarakat terkait investment based oriented ya. Udah nggak zaman lagi Hmm. sekarang. Nah, kita sekarang zamannya investasi. Nah, investasi yang gampang, mudah, menguntungkan, aman itu apa? Nah, salah satunya adalah ini suku retail, suku yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu, Mas. Ya. Jadi, Ya. Baik, jadi tadi menarik sekali ya Pak. Ternyata kalau di terkait imbal hasil nih Pak, atau mungkin kupon ya dari suku retail ini, ternyata sangat menarik ya Pak dibandingkan mungkin kalau di sobat-sobat share di deposito bank syariah pun ini masih bisa lebih tinggi ya Pak. Ini imbasnya dan ini sewaktu-waktu bisa tadi ya menariknya dia tradable alias jika memang suatu surat yang dibutuhkan, ini bisa di jual ya, mungkin nanti tapi tergantung dengan ininya, dengan kondisi pasar saat itu, apakah nanti bisa dapat capital gain atau capital loss. Nah, ini berarti mirip-mirip ya Pak, seperti kalau di saham ya syariah ya Pak. Mungkin ini kalau saham syariah kan juga dapat capital gain atau capital loss tergantung kondisi pasar tadi. Nanti sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi ya, ada risiko-risiko juga pasar kalau misalnya ingin di apa ibaratnya ingin dijual nih, kalau misalnya setelah setahun ternyata tahun depan butuh dana dana dan ini bisa dijual retailnya Pak. Dan ini, nah ini mungkin berkaitan sama tadi Pak, ini gimana Pak cara misalnya nih cara sobat-sobat share bisa apa namanya bisa ikut investasi di sebuah retail, ini perlu datang kemana atau menghubungi siapa, lalu dokumennya yang dibutuhkan apa aja, atau apa aja sih yang perlu disiapin selain tadi ya, kalau misalnya tadi kan sudah disebutin minimal 1 juta rupiah sampai 2 miliar, ini dananya udah ready. Nah sekarang syaratnya apa aja nih Pak sebelum sobat-sobat share bisa invest di suku retail? nah, oke, Mas. Jadi syaratnya itu sangat mudah sekali ya untuk bisa berinvestasi di suku retail. Yang pertama, kita sudah bekerja sama dengan mitra distribusi lah. Sebelumnya kan kita udah bekerja sama dengan mitra. Mitra distribusi itu apa aja sih? Kalau mungkin ada yang belum tahu ya Sobat XR di sini. Jadi mitra distribusi kita atau pihak yang membantu memasarkan suku retail 016 ini adalah pihak-pihak, ada bank, ada perusahaan efek atau perusahaan Hmm. sekuritas, ada perusahaan efek P2P lending, dan ada perusahaan apa namanya satunya fintech. Nah, ada fintech. Hmm. Nah, semua perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah. Listnya kita total ada 30 mitra distribusi. Nah, 30 mitra Hmm. distribusi aja. Nah, nanti lihat sendiri di websitenya Kementerian Keuangan atau di DJPR. Dan yang pasti untuk bank-bank BUMN ya, bank-bank plat merah, semuanya sudah menjadi mitra distribusi kami, dan juga bank-bank yang ya yang besar-besar itu semua mitra distribusi kami. Bank Syariah juga ada, BSI juga ada, Bank Muamalat juga ada. Jadi kita sangat terbuka sekali ya, kita dari sisi pemerintah sifatnya netral. Kita tidak Hmm. ingin menisikan Bapak Ibu untuk beli di bank A, bank B, bank C. Monggo aja silahkan dipilih sendiri. Kita udah Hmm. akan ada 30 mitra distribusi yang menjadi Hmm. agen penjual suku retail ini. Silahkan nanti mau milih yang mana. Nah, kemudian caranya gimana sih? Caranya gimana sih untuk berinvestasi di suku retail ini? Yang pertama tentu saja ini kita bicara jika kita menjadi investor baru ya, investor baru. Hmm. Jadi kita harus melakukan registrasi dulu. Nah, registrasi dulu ini bentuknya apa? Kita harus memiliki SID. SID itu adalah Single Investor Identification. Nah, kita harus membuat SID dulu, kemudian kita nanti akan setelah membuat SID, kita akan mendapatkan rekening surat berharga dan rekening dana. Nah, tiga itu kita dapatkan dari mana? Nggak usah bingung, Sobat XR. Kita datang aja ke midis yang terpilih. Katakanlah kita ke Bank A gitu. Ya udah kita hubungin Bank A, kita mau bikin SID, nanti otomatis kita dibikinin SID oleh Bank A, kemudian kita dapatkan rekening surat berharga dan kita dapat
rekening dana. Nah, seperti itu kan. Nah, SID tersebut hanya digunakan oleh investor awal aja yang udah invest sebelumnya, misalkan udah invest di SR 015 atau SR sebelumnya, atau bahkan invest di ORI, atau invest di SBR, atau invest di suku tabungan yang udah pernah invest dulu. Nah, kita udah nggak perlu bikin SID lagi, udah tinggal, Hmm. ya udah klik aja di aplikasinya, kita udah bisa langsung invest. Nah, yang saya sebutkan tadi, registrasi tadi hanya berlaku untuk investor baru ya. Jadi Hmm. single identification itu sistemnya all in one lah ya istilahnya. All in one ya, satu kita kita bikin kita bikin sekali langsung dapat digunakan berkali-kali untuk membeli instrumen pasar modal. Nah, kan seperti Hmm. itu. Ya. Kemudian setelah registrasi selesai ya kan, setelah registrasi selesai kita ada yang namanya tahap pemesanan ya kan. Di tahap pemesanan tersebut nanti kita akan disuruh memverifikasi data ya kan. Kita isi aja data-datanya, kemudian setelah kita verifikasi data ada kode billing ya. Kode billing itu artinya kode untuk pembayaran ya kan. Kita ingin investasi 1 juta, 2 juta, 2 miliar. Nah, nanti kita akan dapat kode billing untuk melakukan pembayaran ya kan. Hmm. Nah, setelah kita lakukan pembayaran, maka kita akan memperoleh NTPN, yaitu nomor transaksi penerimaan negara. Nah, itu adalah bukti nih, bukti sementara bahwa kita sudah membayar nih, kita udah apa namanya berinvestasi di suku retail atau di obligasi negara sebesar sekian juta rupiah, ya kan? Nah, Hmm. seperti itu. Nah, di Ya. tahap akhirnya kita udah memperoleh konfirmasi di email, yaitu tentang kepemilikan SR yang telah kita beli. Hmm. Nah, jadi settlement, tapi setelah settlement kita dapat apa namanya, kita dapat email konfirmasi kepemilikan terkait investasi suku retail yang telah kita beli. Nah, seperti itu Mas. Jadi ada Ya. registrasi, ada pemesanan, di dalam pemesanan itu ada pembayaran, kemudian ada konfirmasi. Udah itu aja. Iya. Poinnya intinya di awal-awal tadi aja, sebagai investor baru kita harus punya SID, Hmm. punya Ya. surat berharga, sama rekening dana. Udah itu aja. Sekali itu buat, maka dapat digunakan selama-lama-lama-lama-lamanya untuk berinvestasi di suku retail atau di ORI atau di Ya. SBR, tabungan dan lain-lainnya. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rama. Ini barusan ini perlu dicatat semua nih sama sobat share gimana jadi tahapannya ya. Jadi paling nggak sudah kegambar. Tadi ada mitra distribusi ada 30 ya Pak. Ini sangat banyak, mulai dari bank syariah, juga ada bank umum, ada perusahaan efek, ada peer to peer, sampai dengan fintech. Nah mungkin yang sobat-sobat share yang lebih familiar dengan fintech ini juga bisa sekarang untuk membeli suku retail melalui fintech-fintechnya. Jadi tinggal membentuk membuat namanya SID kalau belum punya, atau kalau sudah punya ini bisa langsung invest ya Pak. Jadi langsung otomatis saja langsung pesan. Tapi tadi ya yang jangan lupa Sobat Share disampaikan Pak Rahmat tadi, ini biasanya nilainya sangat tinggi. Jadi usahakan sebelum masa penawaran habis ya, berarti sebelum tanggal 17 Maret ya Pak. Kalau bisa langsung nih, ini ibaratnya sudah mepet-mepet nih waktunya, jangan sampai kehabisan, karena yang lalu katanya juga kehabisan nih, ibaratnya ada yang rekan yang mau beli suku tabungan waktu itu sampai kehabisan. Nah jadi ini jangan sampai sobat-sobat share kelewatan ya waktunya ya. Ini masih sampai tanggal 17 Maret ya Pak, dan nggak ada perpanjangan ya Pak, jadi hanya sampai tanggal itu ya Pak. Jadi udah close close the date tanggal 17 Maret. Nah mungkin ya Pak. Iya, kita nggak pernah, jarang ada perpanjangan, selalu full order Full sebelum masa order. pelawatan. Sampai Iya. ORI kemarin, ORI Hmm. 0021 lalu habis Iya, iya, terus iya. ini sebelum masa penawaran berakhir seperti itu. Waduh, nah ini makanya nih perlu dicek-cek lagi ya sobat-sobat Ekshare di websitenya kemenkeu.go.id, Sukuk Retail ini perlu dilihat infonya nanti, jangan sampai perlu kalau perlu dimark di kalendernya, di HP-nya, di laptopnya, jangan sampai kelewatan nih. 17 sebelum 17 Maret kalau bisa ya. Berarti misalnya setelah ini atau minggu hari Senin depan ini kan masih tanggal berapa tuh? Masih tanggal awal-awal Maret masih bisa tuh. Nah, sebelum kehabisan. Kalau sebelum selat atau sebelum closing. Nah, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan netizen nih, atau sobat-sobat Excel semua. Dan mungkin ini Pak, pertanyaan dari saya, ini kan kondisi pandemi nih, sebetulnya
seberapa apa namanya ada nggak sih sebetulnya risiko dari sisi investor kita sebagai investor suku retail dalam kondisi pandemi ini apa namanya masih ini nggak sih masih menguntungkan nggak sih kita investasi di suku retail selama pandemi ini ya Pak? Ya, sebenarnya kalau kita apa namanya untuk berinvestasi di suku retail ini baik pandemi maupun nggak pandemi ya Mas Bazari ya sebenarnya ini sangat menguntungkan sekali ya. Apalagi kalau sekarang pandemi ya seperti saya jelaskan tadi ya kita selain kita mendapatkan keuntungan berupa rate-nya tadi 4,95% per tahun, kita juga dari sisi habluminallah juga kita dapat itu kan, Hmm. yaitu kita bisa membangun pasar keuangan syariah, ikut berperan serta untuk membangun pasar keuangan syariah, untuk membangun infrastruktur pemerintah, termasuk penanganan pandemi COVID-19 ya, dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial. Nah, semuanya itu bisa dibiayai dari profitnya ini, dari hasil penjualan subscriber ini, ya kan. Jadi semuanya akan masuk di rekening kas umum negara dan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah Republik Indonesia, ya kan. Nah, terus Hmm. kalau keuntungan secara apa nih Mas? Secara kuantitatif seperti apa sih? Nah, Hmm. eh, keuntungannya kita juga memperoleh double keuntungan. Yang pertama dari keuntungan rate-nya tadi, yang kedua adalah dari keuntungan terkait pajak. Jadi setelah kita berinvestasi di suku retail, nanti kan kita ada memperoleh kupon ya, memperoleh pembayaran kupon setiap bulan. Nah, di situ akan nanti ada pajak PPh ya, pajak penghasilan ya kan. Pajak penghasilan untuk obligasi ini sudah turun Mas Basari, jadi sebesar Hmm. 10%. Jadi Wah. kalau Sobat Share udah pernah di deposito atau udah pernah di instrumen lainnya kan rata-rata 15% ya atau bahkan ada yang di atas 15%. Nah, untuk Ya. obligasi ini, obligasi pemerintah kita baru ada ketentuan dari Perpres ya, Perpres atau apa kemarin tuh. Saya lupa atau Perpres atau Perpres dari Presiden yaitu 10% ya atau PMK lah. 10% untuk pajak obligasi ini, pajak obligasi pemerintah itu hanya 10%. Jadi semakin Hmm. lah untuk investor ya, untuk investor. Jadi tidak hanya menguntungkan di sisi finansial, di sisi investasi, tetapi juga ada keuntungan plus-plus lainnya yang tidak bisa diukur lah dengan uang, tidak bisa diukur lah dengan apa nama karena sifatnya berkah, keberkahan untuk dunia akhirat lah istilahnya untuk instrumen investasi suku ini. Seperti itu Mas Bazari. Ya, baik terima kasih Pak Rama ini Insya Allah sangat mencerahkan sekali dan tadi beberapa ini ya kalau saya menangkap ini ibaratnya bukan hanya apa bukan hanya aman ya justru di masa pandemi ini malah semakin menguntungkan karena ternyata pajaknya ini juga sangat kompetitif ya Pak dibandingkan mungkin instrumen-instrumen investasi lainnya. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat oh ternyata instrumen investasi ini tinggi nih tapi ternyata pajaknya tinggi kan ujungnya sama aja. Jadi kayak ini ternyata sekuk ini termasuk yang mendapatkan ini ya Pak mungkin keringanan perpajakan sehingga mungkin pajak dari imbal hasilnya ini juga sangat menarik Pak. Jadi mungkin kalau bisa dilihat nih setelah di kota total nih secara kuantitatif ini sangat 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 kuantitatif ya. Apalagi saat kondisi pandemi ini kondisi nggak menentu, investasi juga sekarang apalagi ada perang ini Pak, perang apa namanya Rusia Ukraina nih, ini isunya kemana-mana. Oh ini market lagi merah atau gimana? Ini kan sobat-sobat share yang mungkin sudah berinvestasi harap-harap cemas ya. Nah mungkin jadi salah satu alternatif juga bisa sekurital nih yang ibaratnya bisa lebih tenang ya Pak untuk investasi dan tadi saya nangkap satu kata nih Pak yang menarik diulang-ulang Pak Rama itu adalah berkah. Jadi insya Allah ini investasinya juga berkah. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari ini nih dari sobat-sobat XR. Yang pertama dari Mbak Lida. Ini Mbak Lida bertanya, boleh ceritakan Pak, ini bagaimana perkembangan investor baru dari sejak awal penerbitan suku retail hingga tahun ini. Nah, ini bagaimana perkembangan investor baru ya Pak sejak awal penerbitan adanya suku retail. Ini gimana Pak? Tren-trennya bagaimana ini? Ya, baik, cukup menarik ya. Jadi penerkembangan investor untuk suku retail ini sebenarnya nggak hanya suku retail sih, suku secara keseluruhan lah ya. Jadi, jika kita lihat awal kita menerbitkan suku itu pada tahun 2008, yaitu seri IFR 001 dan IFR 002, ya kan. Nah, Hmm. kedua seri tersebut tahun 2018
transaksinya sebesar 4,6%, 4,6 triliun, sorry. Jadi 4,6 triliun itu hanya setahun itu hanya memperoleh 4,6 triliun tuh tahun 2008 suku awal diterbitkan ya kan. Nah sekarang per bulan ini, per bulan Maret ini, outstanding suku yang telah outstanding bukan total penerbitan suku yang telah diterbitkan itu mencapai 1.200 triliun, Mas Basri, bayangkan. Jadi apa namanya transaksi penerbitan suku negara ini kita udah memperoleh 1.200 triliun dan pembiayaan tersebut digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah ya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan yang lainnya, belanja modal, belanja barang, dan itu adalah partisipasi dari WNI kita sendiri yang menyenangkan. Kita nggak bergantung kepada asing, kita nggak bergantung kepada negara-negara luar lah ya, kita bisa bergantung kepada warga kita sendiri, kepada masyarakat Indonesia sendiri. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu ya kan. Kita dapat dana dari rakyat kan untuk pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah seperti itu Mas Budi. Jadi simbiosis mutualisme lah kalau bisa dibilang ya. Jadi sama menguntungkan ya, dari sisi investor menguntungkan, dari sisi pemerintah juga bisa membantu pemerintah untuk APBN, pembiayaan APBN. Nah, untuk investor sendiri, suku ini sudah sangat beragam sekali ya perkembangannya ya. Jadi suku retail ini memang rata-rata setiap kali penerbitan yang mendominasi adalah generasi milenial, Gen Y. Gen Y itu generasi milenial itu yang memang sangat mendominasi sekali ya, terutama setelah kita menerbitkan suku dengan dengan menggunakan platform online ya tahun 2018. Itu suku tabung serinya saya lupa, seri ST0 berapa itu dulu, itu ST05 atau 0 berapa saya agak lupa. Nah ST02 kalau nggak salah. Nah jadi setelah kita menerbitkan suku menggunakan platform online, ini juga berlaku untuk apa namanya, untuk yang SBR itu yang konvensional ya. Setelah menerbitkan menggunakan platform online tahun 2018, apa namanya, karakteristik tipe-tipe investor untuk suku negara ini semakin apa ya, semakin banyak gitu loh. Tipe investornya ada generasi milenial, ada generasi baby boomer, ada generasi Z, nah ada generasi sebelum juga ada. Jadi sangat banyak sekali, dan juga sebaran investornya itu merata di 34 provinsi. Jadi kalau dulunya kita belum menggunakan platform online, kita belum menggunakan ESBN namanya ya. Jadi menggunakan platform itu paling transaksi kita yang terbanyak tentu saja cuma ada di Jakarta, di Pulau Jawa, dan Sumatera gitu ya kan. Nah sedangkan dari semenjak suku diterbitkan menggunakan online platform, investor tersebut datang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, bahkan di area Indonesia yang nggak terjamah oleh kita, itu mereka udah banyak tuh sekarang yang berinvestasi di suku retail atau di yang konvensional. Jadi sebarannya jauh lebih merata daripada sebelum kita menggunakan online platform. Nah seperti itu Mas, jadi perkembangannya itu sangat pesat sekali. Saya untuk jumlah investornya saya kurang begitu, saya lupa ya, kira-kira hampir sekitar ratusan ribu lah, 124.000 atau 135.000. Nah jika kita total keseluruhan ya suku retail ini, investor suku retail ini, jadi sangat pesat sekali ya perkembangannya. Apalagi sekarang menggunakan online platform, dan generasi milenial kan terkenal dengan generasi yang melek teknologi, yang mereka tahu bagaimana cara menggunakan gadget, bagaimana cara memanfaatkan gadget. Ya, jadi ya no wonder lah jika mendominasi dari jenis investor di suku retail platform online ini, begitu Mas Basri. Ya, baik, luar biasa sekali nih Pak Rama nih, cerita dari dulu Pak Rama bergabung ya Pak, mungkin dari 2008 sampai sekarang ini perkembangannya sangat pesat, bahkan bisa dikatakan ribuan persen ini Pak bertumbuhnya, dari awalnya hanya berapa triliun saja sampai dengan sekarang lebih dari 1.200 triliun. Ini luar biasa sekali sobat-sobat iShare. Jadi kalau dilihat dan juga tadi Pak, ternyata bukan hanya generasi milenial saja, tapi sampai generasi kolonial pun juga ada ya. Jadi yang ikut invest, dan seiring dengan perkembangan teknologi ini, yang generasi milenial yang
mungkin lebih senang rebahan, mungkin misalnya ini juga bisa sambil rebahan, bisa sambil investasi. Pak, ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak juga Pak dengan temannya Pak Rama ini sudah memfasilitasi rekan-rekan generasi milenial untuk bisa investasi secara online dari rumahnya, dari kamar kosnya, dari tempat tinggalnya ini bisa dengan mudah Pak, nggak harus datang ke kantor cabang bank atau kantor perusahaan efek dan sebagainya. Ini sangat-sangat memudahkan ya. Jadi 2018 itu tadi dicatat teman-teman sobat-sobat share dari 2018 sampai sekarang ini sudah semuanya online. Jadi sudah bisa melakukan investasi suku retail. Nah ini maksudnya nanti suku retail secara 16 secara online dimanapun dan kapanpun ya Pak. Ini bisa transaksi sebelum jatuh tempo tadi, sebelum tanggal 17 Maret. Pokoknya ini harap dicatat di tanggalnya, jangan sampai terlewat. Ini kalau udah terlewat, selesai. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari Sobat Share juga. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Ragil ya ini. Kenapa akad yang digunakan nih sejauh ini baru akad ijarah saja nih Pak Rama, belum akad-akad yang lain gitu? Eh, enggak, sebenarnya salah. Jadi kita udah ada akad ijaroh sama akad Hmm. wakalah. Jadi jika Hmm. jika apa jika teman-teman di sini, sobat XR di sini pernah beli atau jadi investor di sukuk tabungan ya, di sukuk tabungan. Nah, di Hmm. situ kita menggunakan akad wakalah. Nah, Hmm. kebetulan sekarang bahas SR 016, akadnya adalah Oh, akad ijaroh, aset iya, iya, iya. strategis ya. Ya, Hmm. jadi ini adalah akad ijarah itu kan sewa menyewa ya, akad sewa menyewa. Hmm. Jadi kenapa kita menggunakan akad ijarah? Karena best practice-nya ini paling gampang dan paling visible untuk pemerintah. Karena apa? Karena kita menggunakan underlying aset berupa BMN ya, barang milik negara Hmm. dan proyek yang dibiayai oleh APBN ya. Karena Bapak Ibu, apa sobat Exyar di sini ijarahnya itu di mana sih? Kalau pengen tahu ya, secara umum saja saya ingin menjelaskan sedikit bahwa apa namanya kupon yang diterima sebesar 4,95% itu merupakan eh, kupon dari pemerintah yang menyewa aset yang telah dibeli oleh investor gitu maksudnya. Jadi misalkan nih Mas Bazari beli suku retail, maka secara nggak Hmm. langsung Mas Bazari punya kepemilikan atas underlying aset yang dijadikan underlying penerbitan suku, ya kan? Nah, Hmm. punya kepemilikan atas aset tersebut. Sekarang pemerintah menyewa aset tersebut, menyewa aset. Saya sebagai pemerintah akan menyewa aset yang dimiliki Mas Bazari, yang dimiliki Mas Hmm. Bazari sebagai investor. Nah, bentuk sewanya seperti apa? Bentuk sewanya dengan kupon tadi 4,95% tadi. Nah, makanya ada yang tanya Hmm. tuh, tanya, kenapa sih kuponnya suku kok bisa fix? Kok bisa Hmm. fix sebesar sekian persen sampai jatuh tempo gitu kan? Katanya kalau syariah nggak bisa kayak gitu. Katanya kalau untung ya untung, kalau rugi ya ditanggung bareng-bareng. Ya memang betul seperti itu prinsipnya. Nah, namun kita di sini akadnya akad ijaroh gitu kan. Jadi Ya. 4,9% itu adalah besaran sewa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada investor yang memiliki aset SBSN. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi besaran sewa 4,9% itu adalah fix sampai jatuh tempo. Nah, jadi itu bukan bukan bunga atau bukan kupon, ada Ya, ya. dasarnya. Nah, itu Hmm. dasarnya ya tadi ijaroh tadi sewa menyewa. Nah, seperti itu, Ya. Mas. Siap. Tuh. Ini terima kasih banyak nih Pak Rama, seru sekali sebetulnya ya diskusi kita sore ini. Ini makin makin sore ini kan makin banyak yang melihat atau menyaksikan IG Live ini. Namun sayang sekali nih Pak Rama, berhubung waktu kita hanya terbatas ya, ini hanya 1 jam saja, dan sayang sekali kita harus segera menutup diskusi atau obrolan kita singkat pada sore ini Pak. Namun sebelum mungkin nanti ditutup nih Pak, ada pesan nggak nih Pak atau closing dari Pak Rahman nih untuk semua sobat SHR yang saat ini hadir live menyaksikan IG Live ini. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk sobat-sobat SHR? Baik, ya terima kasih Mas Beza. Jadi saya cuma ingin sedikit aja berpesan bahwa sekarang kan kita lagi masuk di masa masih bukan lagi ya, masih masuk di masa-masa pandemi ya, masa-masa kritis ya, di mana negara juga butuh banyak belanja, butuh banyak pengeluaran ya kan, dan pengeluaran ini digunakan untuk masyarakat Hmm. sendiri ya, baik di sisi terutama di sektor kesehatan ya kan, di sektor apa namanya di sektor sosial ya kan, apalagi
kita udah mendapatkan vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin booster secara gratis dari pemerintah dan lain-lain ya eh, kita bisa menikmati infrastruktur pemerintah saat ini. Nah, kita ingin apa namanya ingin membuka mata atau membuka hati kepada sobat Exyar atau masyarakat Indonesia keseluruhan ya secara umum ya bahwa pemerintah di sini juga menerbitkan suku retail ini bertujuan untuk supaya saling ta'awun gitu, kita saling tolong Hmm. menolong ya. Kita Ya. tidak minta uang, kita hanya ingin masyarakat Indonesia menginvestasikan uang mereka dan pada saat jatuh tempo kita balikin 100%, ya kan. Nah, kita uang itu akan digunakan pemerintah untuk kepentingan umum, bukan untuk mencari Hmm. laba, untuk mencari keuntungan, enggak. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman, bagi sobat Exyar di sini untuk saling tolong menolong, untuk saling tolong menolong. Jadi kita saling berkontribusi kepada pemerintah, kemudian pemerintah juga akan mengembalikan dana tersebut untuk kepentingan umum. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk Ya. membeli suku retail. Nah, ini ya sifatnya seperti yang saya bilang tadi, sifatnya nggak hanya hablum minannas, tapi juga hablum minallah. Kita dapat dua-duanya lah, insya Allah seperti itu, Mas Bazari. Baik, terima kasih banyak Pak Rama nih. Masya Allah sangat mencerahkan sekali ya sesi diskusi kita sore hari ini. Bukan hanya kita dalam hal ini hablum minallah, tapi juga hablum minanas, tapi juga hablum minallah ya Pak. Ini investasi yang insya Allah bukan hanya ibaratnya menguntungkan, juga ikut berkontribusi negeri, tapi juga insya Allah berkah di dunia dan akhirat ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semua di sini bisa ikut berpartisipasi ya mungkin sobat-sobat Exyar setelah ini. Jangan lupa nanti rajin-rajin cek di websitenya Kemenkeu untuk seluruh retail, info-info lebih detail ada di sana dan insya Allah nanti mungkin kita bisa diskusi lagi Pak lebih lanjut di lain kesempatan Pak untuk mungkin topik-topik lain ya. Nah ini baru seluruh retail, nanti ada suku tabungan dan sebagainya. Ini sangat menarik sebetulnya, namun sayang sekali waktu itu sudah hampir habis Pak. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih lagi, terima kasih banyak-banyaknya Pak kepada Pak Rama yang sudah memberikan pencerahan untuk sobat-sobat Exyar semua dan atas sore ini yang sangat informatif, inspiratif dan semoga Pak Rama sehat selalu Pak. Insya Allah, amin, Amin. rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada seluruh sobat Exyar yang sudah hadir sampai sore hari ini dan ikut diskusi dan menyimak IG Live tentang sukuk negara sore hari ini. Dan insya Allah kami juga menerima saran, kritik, dan masukan dari sobat-sobat Exyar semua. Dan saya mewakili seluruh tim KNKS mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan selama IG Live sore hari ini. Dan selamat sore sobat-sobat Exyar, selamat sore Pak Rama, semoga kita bisa bertemu lagi di forum-forum lainnya Pak. Salam sehat dan salam semua untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sehat juga untuk kasih, Exyar terima kasih dimanapun berada. banyak.